Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raya Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini kita masih ditetapkan oleh Allah dengan iman dan ketakwaan. Dengan iman inilah kita mendapatkan predikat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini? Walaupun Rasulullah sudah menyampaikan hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang mengerjakan di bulan suci Ramadan ini dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang qiyamul lail, bangun malam untuk melakukan ibadah kepada Allah, diampunkan juga dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya? Allah akan jelaskan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Orang yang tidak diampunkan, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia masih ada keraguan dalam hatinya. Kira-kira hari ini Allah berikan enggak kepada aku? Kira-kira hari ini Allah berikan keuntungan kepadaku? Ada keraguan dalam hati ini, maka orang ini masih percaya bahkan dengan makhluk Allah. Orang ini tidak akan diampunkan oleh Allah walaupun di bulan suci Ramadan ini. Maka daripada itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita syukur dalam bulan suci Ramadan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani, ada dua nikmat maghbumun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua nikmat Allah berikan kepada kita. Banyak manusia yang lalai, banyak manusia yang lupa dengan dua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama kata Rasulullah? As-sihhatu, yang pertama nikmat sehat. Nikmat sehat titip dalam jasad kita ini. Nikmat sehat diberi oleh Allah, masih bisa bernapas, masih bisa melihat, masih bisa bergerak. Ini yang perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang sehat ini bulan suci Ramadan? Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, sumu tasihhu, berpuasalah kamu di bulan suci Ramadan, maka semua anggota tubuhmu menjadi sehat. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal faraghu, yang kedua nikmat ini adalah waktu luang kita. 24 jam satu hari satu malam Allah berikan kepada kita. Bagaimana peruntuknya untuk ibadah? Maka Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beristirahat. Bisakah istirahat ini menjadi ibadah? Istirahat tidur kita bukan ibadah, tetapi bisa bernilai ibadah. Sebelum tidur kita bacakan doa Bismikallahumma ahya wa amut. Sebelum tidur kita masih mengingat Allah. Bangun daripada tidur kita menjadi nilai ibadah. Kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apakah kita menjadi nilai ibadah? Tentu nilai menjadi nilai ibadah. Bagaimana caranya? Berniatlah dalam hati kita, aku mencari nafkah
untuk keluargaku, untuk anakku, untuk istriku. Karena lillahi ta'ala semua kerjaan kita itu bernilai ibadah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini dengan ibadah salat. Bagaimana cara kita meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan? Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, "Shalla lillahi arba'ina yauman fil jamaah." Ada orang salat tapi belum berjamaah, ada orang yang berjamaah tapi belum istiqamah. Rasulullah mengajarkan kepada kita, pastinya di bulan suci Ramadan ini jangan sekedar salat melepaskan kewajiban kepada Allah, berjamaahlah dalam masjid. Maka istiqamahlah berjamaah itu arba'ina yauman, 40 hari. Apa? Yudrikuhu takbiratul ula, pernah tinggal takbir imam Allahu Akbar. Apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berikan dua kemuliaan kepadanya, bara'atun minan nar. Orang yang istiqamah salat jamaah 40 hari, maka dia bebas daripada api neraka. Yang kedua, bahwa bara'atun minan nifaq. Orang ini bebas daripada sifat munafik. Tetapi ustaz, bahkan ada ustaz yang lain mengatakan ini hadis dhaif, ini hadis lemah. Bahkan ada ustaz mengatakan haram melakukan, haram mengamalkan hadis dhaif. Maka ustaz ini dibantah oleh Imam Nawawi. Boleh kita mengamalkan hadis dhaif dengan mencukupi 5 syarat. Yang pertama, bukan masalah akidah keyakinan. Yang kedua, bukan masalah hukum halal dan haram. Yang ketiga, periwayatnya bukan kazab, bukan pendusta, bukan pembohong. Yang keempat, masih di bawah naungan hadis yang sahih. Yang kelima adalah fadailul a'mal. Boleh kita amalkan dengan mencukupi 5 syarat ini. Fadailul a'mal, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Raya Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah kita puasa kita ini di bulan suci Ramadan. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin? I'lam, ketahuilah olehmu, anna sauma salasa darajatin. Sesungguhnya orang berpuasa di bulan suci Ramadan ini ada 3 tingkat nilainya. Di rumah kita suami puasa, istri puasa, anak puasa, menantu puasa, ponakan puasa, bahkan cucu juga berpuasa, tetapi nilainya berbeda. Maka ada tingkatnya. Tingkat yang pertama, saumul umum, bagi orang yang awam, cuma sekedar melepaskan kewajiban kepada Allah. Yang kedua adalah puasa saumul khusus, bagi orang yang soleh, menjagakan semua tingkah lakunya, semua anggota tubuhnya. Yang ketiga adalah saumul khususil khusus, puasa yang paling istimewa. Tidak ada sanggup manusia untuk mencapai tingkat yang pertama kecuali para nabi dan rasul. Apa puasa nabi? Perbedaan puasa nabi dengan kita, yaitu puasa nabi adalah, puasa rasul adalah semua pikirannya, semua hatinya tak pernah lalai, tak pernah lupa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mestinya di bulan suci Ramadan ini paling tidak puasa kita masuk tingkat yang kedua, saumul khusus, yaitu puasa orang yang soleh. Maka kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa kita ini menjadi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.